Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang matriks elementer dan matriks inverse. Dengan saya sendiri, Zaki Farul Gibran dengan NIM A1C224101. Kemudian ada Saya Elvira Putri Ramadan dengan NIM A1C224084. Dan saya Pinkan Cynthia Elfridam dengan NIM A1C224036. Dan saya Reja Sita Tantri dengan NIM A1C224010. Dan saya Dita Rusepi Syahaan dengan NIM A1C24033. Serta saya Nur Hafni Aulia dengan NIM A1C224089. Baiklah, silakan simak presentasi dari kelompok kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi dari matriks inverse. Jadi, jika A matriks persegi dan jika matriks B ukurannya sama, maka AB sama dengan BA sama dengan I. Maka A dapat disebut dengan non singular atau tidak dapat dibalik dan B disebut inverse A. Matriks bujur sangkar A sama dengan A baris I kolom J dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai N dan J sama dengan 1, 2, 3 sampai N disebut A inverse, dengan A inverse sama dengan 1 per A. Sedemikian rupa dengan A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan 1. Baiklah, sekian dari materi saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang matriks inverse, yaitu tentang sifat-sifat dari matriks. Nah, sifat-sifat dari matriks ini ada 5. Namun saya akan menjelaskan dari teorema 1, kedua, dan ketiga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Nah, di sini ada teorema 1 mengenai A sama dengan A dikali A inverse sama dengan 1 atau A inverse dikali A sama dengan 1. Nah, pada teorema 1 ini, jika B dan C keduanya inverse dari matriks A, maka B sama dengan C, dan jika bisa dibalik, maka inverse-nya dinyatakan dengan A inverse. Selanjutnya, baiklah, di sini saya akan lanjutkan penjelasan mengenai teorema kedua dari sifat-sifat matriks inverse. Nah, di teorema kedua ini ada matriks A, yaitu A, B, dan C dan D. Nah, dapat dibalik jika dan hanya jika AD dikurang BC tidak sama dengan 0. Jadi nilai AD dikurang BC ini harus tidak sama dengan 0. Sehingga A inverse 1 per AD dikurang BC, matriks dari D dikurang min B, min C, dan C, min A dan C itu akan sama dengan D per AD dikurang BC dikurang B per AD dikurang BC. Baiklah, di sini saya menjelaskan tentang perpangkatan matriks. Sebenarnya perpangkatan matriks ini hampir sama dengan sama dengan eksponen, yaitu jika terdapat A matriks persegi, maka A pangkat 0 itu akan sama dengan identitas. Dan kalau dianya A pangkat N, maka dia akan A dikali A sampai N faktor atau sampai N kali. Nah, jika ada A pangkat min 1, itu akan sama dengan identitas. Dan A pangkat min 1 N atau A inverse pangkat N, itu akan sama dengan A inverse dikali A inverse sampai N kali. Nah, kan sama seperti eksponen. Ini juga A pangkat T dikali A pangkat S itu akan sama dengan A ditambah T ditambah T ditambah S. Dan begitu juga dengan A pangkat T pangkat S itu akan sama dengan A pangkat T dikali S. Setelah di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 4, yang dimana teorema 4 ini terdapat 3 poin. Jika A dapat dibalik dan N bilangan bulat positif, maka yang pertama A inverse
apabila A inverse-nya itu kita pangkatkan dengan n, maka akan menjadi A pangkat min n. Contohnya di sini seperti A pangkat min 1 pangkat 3 atau A inverse pangkat 3. Ini kalau kita operasikan akan menjadi A pangkat min 3, sama seperti definisinya tadi. Nah, poin 2, apabila ada A pangkat n, yang dimana A pangkat n-nya ini kita inverskan, maka hasilnya akan menjadi A pangkat min n atau sama dengan A inverse pangkat n. Contohnya di sini ada A pangkat 7 inverse, ini bisa menjadi A pangkat min 7 dan bisa juga menjadi A pangkat min 1 atau A inverse pangkat 7. Begitu juga dengan yang poin C. Kalau dia itu ada konstanta A inverse, maka akan menjadi K inverse dikali A inverse. Contohnya di sini ada 2 A inverse, ini akan sama dengan 2 dikali min 1 dikali A dikali min 1 atau 2 inverse dikali A inverse. Ini dapat diselesaikan dengan 2 min 1 ini jadi 1/2 dikali A min 1. Nah, yang tadi kan sudah didapat nih 2 inverse dikali A inverse, maka nanti hasilnya jadi min 1/2 dikali A min 1 atau A inverse. Baiklah, selanjutnya di sini ada matriks polinomial. Nah, jika A itu merupakan matriks persegi atau n kali n, maka polinomnya atau Px-nya dapat kita definisikan sebagai A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat sampai dengan x pangkat m adalah suatu polinom, maka kita definisikan lagi menjadi PA n kali n menjadi PA sama dengan A0 dikali I, ini I ya, A2A ditambah A2A kuadrat sampai dengan AM pangkat A pangkat M. Nah, ini tadi kan di sini itu merupakan matriks identitas. Baiklah, kita masuk ke contoh. Misalkan ada polinomnya yaitu Px sama dengan 2 ditambah 3x ditambah x2. Nah, jika terdapat matriks A yaitu 1, 2, 0, 1, maka kita masukkan ke rumus tadi. PA sama dengan 2, kita masukkan ke x-nya tadi, 2 ditambah 3x ditambah x kuadrat. Nah, karena 2 ini merupakan konstanta maka atau pangkat 0, maka ini menjadi identitas. Jadi kita masukkan 2 identitas dikali identitas ditambah 3, kan tadi ini x, karena dia matriks A maka 3 dikali matriks A ditambah matriks A kuadrat. Maka karena A-nya ini kan matriks identitas berordo 2 dikali 2, atau kalau 2 dikali 2 kan sama dengan 1, 0, 0, 1. Maka di sini jadi 2 dikali 1, 0, 0, 1 ditambah 3 dikali matriks A-nya 1, 2, 0, 1 ditambah matriks A-nya kita kuadratkan 1, 2, 0, 1 kuadrat. Nah, ini kita selesaikan. 2 dikali 1 kan 2, 2 dikali 0, 0, 2 kali 0, 0, 2 kali 1, 2 ditambah 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, 3 kali 0, 0, 3 kali 1, 3 ditambah 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1. Nah, ini kita tambah, kita jumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 1 kan 6, 0 ditambah 6 ditambah 4 10, 0 ditambah 0 tambah 0 0, 2 tambah 3 5 tambah 1 6. Maka hasil dari penyelesaian matriks polinomial Px 2 ditambah 3x ditambah x kuadrat adalah ini 6, 10, 0, 6. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Jadi saya akan menjelaskan materi tentang matriks elementer. Pada matriks bujur sangkar, yaitu di mana matriks A yaitu A baris ke I, home ke J, di mana I sama dengan 1, 2, 3 sampai ke N, dan J 1, 2, 3 sampai ke N, yang
mempunyai inverse jika terdapat matriks inverse A yang sedemikian rupa A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan identitas. Jika A mempunyai inverse disebut matriks tak singular. Jika A tak punya inverse, maka matriks tersebut disebut matriks singular. Kemudian, jika A mempunyai inverse, maka inverse-nya itu cuma satu atau tunggal. Yang dimana penjelasannya seperti ini. Jika B dan C merupakan inverse dari A, maka hubungannya ialah AB sama dengan identitas dan AC sama dengan identitas, sehingga B sama dengan identitas dari B. Identitas yang pertama yaitu AC kali B, C AB. AB ini kan identitas juga, jadi C identitas sama dengan C, sehingga dapat dihasilkan B sama dengan C. Untuk definisi dari matriks elementer sendiri ialah matriks elementer, matriks bujur sangkar yang diperoleh dari matriks satuan yang dikenai oleh hanya satu operasi baris elementer. Contohnya seperti ini. Untuk EI sama dengan 1 0 0 1. E2 1 0 0 1 0 1 1 0 0. Ini kayaknya. Nah, di sini ada contohnya, dimana kita soalnya itu ada manakah yang termasuk matriks elementer dengan menentukan OBE-nya. Di sini pada E1 kita dapat menentukan OBE-nya dengan membagikan baris kedua dengan min 3. Kemudian untuk E2-nya kita dapat menukarkan antara baris kedua dengan baris ketiga, yaitu dengan B2 sweep ke B3. Untuk E3-nya ini kayaknya salah deh, salah itu. Nah, dengan mencari OBE-nya yaitu dengan menjumlahkan, kayaknya salah. Pada E3 kita dapat menjumlahkan B1 dengan kelipatan min 5 dari B3. Kemudian untuk E4-nya sendiri ini tidak termasuk matriks elementer karena pada baris kedua koefisiennya ini berupa 0 nilainya. 3. Nah, untuk E3-nya kita dapat mengurangkan B1 dengan kelipatan min 5 dari B3. Untuk E4-nya ini tidak termasuk pada matriks elementer karena koefisiennya ini berupa 0. Untuk perkalian
pada matriks elementer dengan sebarang matriks dari yang sebelah kiri. Contohnya itu kayak pada perkalian matriks elementer dengan sebarang matriks dapat dilakukan dari yang sebelah kiri karena mempunyai pengaruh. Begitu juga dengan di sebelah kanan, asalkan dia memenuhi syarat pada matriks tersebut. Untuk matriks elementer ini mempunyai keistimewaan, yaitu setiap OBE-nya dapat mengubah antara matriks satuan ke matriks elementer. Begitupun sebaliknya dengan mengubah matriks elementer ke matriks satuan dengan syarat seperti berikut. Nah, di sini ada tabel yang dimana OBE dapat mengubah identitas menjadi elementer atau matriks satuan ke elementer dan juga OBE dari matriks elementer ke matriks satuan atau identitas tadi dengan syarat, yaitu dengan mengalihkan satu baris dengan koefisien di mana koefisien itu tidak sama dengan 0. Kemudian kalau elementer ke satuan itu dengan mengalihkan satu baris dengan pada matriks elementer yang diubah menjadi matriks satuan, yaitu dengan mengalihkan satu baris dengan pada OBE yang mengubah elementer ke identitas, yaitu dengan mengalihkan satu baris dengan identitas dibagi koefisien, yaitu C. Untuk OBE dengan mengubah identitas ke elementer, yaitu menukar baris ke I dengan baris ke J. Untuk elementer ke identitas ini sama. Kemudian syarat yang ketiga itu menjumlahkan baris ke I dengan kelipatan K kali baris ke J. Untuk elementer ke satuan atau identitas tadi yaitu menjumlahkan baris ke I dengan kelipatan min K kali baris ke J. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada materi selanjutnya. Saya serahkan. Nah, jadi untuk menentukan inverse matriksnya, kita harus merubah matriks A ini menjadi bentuk matriks identitas. Nah, maka dapat kita lakukan dengan B2 dikurang 2 dikali B1. Dapatlah hasilnya. Karena ini langsung kita tuliskan karena kita belum merubahnya. Nah, 2 dikurang 2 kali 1, maka hasil di sini adalah 0. Terus 3 dikurang 2 kali 1 itu maka hasilnya 1. Terus 2 dikurang 2 kali 0. Nah, untuk langkah selanjutnya kita harus mengurangkan B3 dikurang 2 B1. Maka dapatlah Nah, jadi selanjutnya adalah setelah ini B3 dikurang 2 kali B1, maka dapat hasilnya 2 dikurang 2 kali 1 itu hasilnya 0. Terus 1 dikurang 2 dikali 1 itu adalah min 1. Terus 3 dikurang 2 kali 0 itu hasilnya dapat 3. 0 dikurang 2 kali 1 itu hasilnya min 2. 0 dan terakhir adalah 1. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menambahkan baris ketiga dengan baris kedua. B3 ditambah B2. Nah, B3 ditambah B2 maka di sini hasilnya 0,
lalu 3 ditambah 2 itu hasilnya 5, negatif 2 ditambah negatif 2 hasilnya adalah negatif 4, dan 0 tambah 1 1, terus 1 tambah 0 adalah 1. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita membagikan, kita harus membuat baris ketiga ini atau 5 ini menjadi angka 1, maka B3 dibagi dengan 5. Nah, dari kita bagikan baris ketiga dengan 5, maka kita dapatkan matriksnya. Nah, 5 dibagi 5 itu hasilnya 1, terus min 4 dibagi 5 itu kita dapat min 4/5, terus 1/5, dan 1/5. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita mengurangkan, kita mau merubah angka 1 ini menjadi 0. Maka caranya adalah dengan mengurangkan B1 dikurang dengan B2. Nah, kita dapatlah bentuk matriksnya menjadi 1 dikurang 1 itu 0. Lanjut, terus di sini 1, negatif 1 dan 0. 2, 1, 0, negatif 4/5, 1/5, 2/5. Nah, selanjutnya adalah kita mengubah bentuk 0, bentuk 2 ini menjadi nilainya adalah 0, itu dengan cara B2 dikurang 2 kali B3. Nah, 2 dikurang Oke. Nah, dengan cara B2 dikurang 2 dikali B3. Nah, kita dapatkan matriksnya 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Nah, ini kan kita mau mengurangkan 2 dikurang 2 kali B3. Nah, 2 dikurang 2. Maka di sini hasilnya ada 0. Terus 1, negatif 1, 0. Ini 2, 1. Nah, untuk selanjutnya adalah negatif 2 dikurang dengan 2 kali negatif 4/5. Nah, itu kita dapat hasilnya adalah Nah, B2 dikurang 2 kali B3, maka kita dapatkan bentuk matriksnya seperti ini. 1, 0, 0, 1, 0, 1. Nah, ini kan 2 dikurang 2 kali B3, jadi 2 dikurang 2 itu adalah 0. Selanjutnya nah, 2 dikurang 2 kali negatif 4/5. Nah, itu kita dapat hasilnya negatif 2/5. Lalu 1 dikurang dengan 2 dikali 1/5. Nah, maka kita dapat hasilnya adalah 3/5. Lalu untuk 0 kita kurangkan dengan 2 kali dengan 1/5. Nah, itu kita dapat hasilnya adalah negatif 2/5. Lalu 4/5, 1/5, 1/5. Nah, kan memang tujuan awal kita untuk menentukan matriks inverse itu dengan cara kita harus mengubah matriks A ini, harus kita rubah bentuknya menjadi identitas dan matriks A. Nah, kalau kita lihat dari yang sudah kita kerjakan,
Yang sebelah sini kan sudah berubah bentuk menjadi matrik identitas, dan yang sebelahnya juga yang dari matrik identitas tadi yang di awal sudah menjadi matriks A. Nah, maka kita mendapatkan matrik inverse-nya, yaitu A inverse sama dengan 1 negatif 2/5 negatif 4/5 minus 1 3/5 1/5 0 negatif 2/5 dan 1/5. Maka dapatlah inverse matriknya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan diserahkan kepada pemateri yang berikutnya. Untuk mencari determinan, kita itu punya rumus tadi yang sudah dijelaskan, yaitu AD dikurang BC. Di sini kita ketahui A-nya 2, B-nya 2, D-nya 2, B-nya 1, C-nya 3. Hasilnya 1. Nah, setelah kita dapatkan determinannya, kemudian kita cari dari bentuk matriks yang diubah. Hasilnya yaitu tadi itu ada tunggu lupa. Setelah kita dapat determinannya, kemudian kita ubah matriksnya menjadi DA, kemudian min B, C. Nah, ini menjadi D ini kan sama, jadi kita tulis aja 2 min 1 3. Nah, setelah didapat hasilnya, kita kalikan 1 per determinan A dengan matriks ini tadi, matriks DA min B C min C. 1 determinannya tadi kan 1, jadi langsung tulis aja 1, karena 1 bagi 1 1. Kemudian 2 min 1 min 3 2. Nah, setelah kita dapat inverse dari A, kemudian ini kita inversekan lagi. Ini tadi kan 1, jadi kalau dihapus nggak apa-apa karena hasilnya nggak bakal berubah. Setelah kita dapat ini, yang A inverse ini kita inversekan lagi. Kita cari determinannya. Determinan itu kan tadi A kali A dikurang B kali B. A nya 2, D nya 2 dikurang min C, min B dikali min C. Nah, ini 2 kali 2 kan 4 dikurang min kali min kan positif, jadi 3. Artinya determinannya 1. Kemudian kita ubah lagi bentuk ini menjadi seperti ini lagi. Artinya 2 karena ini negatif, kalau kita ubah ke sini maka hasilnya positif. Jadi 1 3. Nah, karena ini determinannya 1 tadi sama seperti ini, kalau kita kalikan hasilnya juga 2. Jadi terbukti bahwa A inverse kemudian diinversekan lagi sama dengan A, sama dengan bentuk awalnya. Nah, dari soal tadi kita juga bisa kembangkan soalnya menjadi A transpose, maksudnya inverse dari A transpose itu sama dengan A transpose dari A inverse. Caranya adalah pertama-tama kita cari dulu A transpose-nya. Cara mencari A transpose ini kita ubah menjadi kolom pertama itu menjadi baris dan kolom kedua itu menjadi baris kedua. Nah, jadi A transpose-nya sama dengan 2 3 1
1, 2. Nah, kemudian kita cari inverse-nya. Mencari inverse-nya adalah dengan mencari determinan tadi, seperti yang tadi. Determinannya kan tadi 2 kali 2, 4, 3 kali 1, 3. Determinannya 1. Dan kita ubah matriks ini menjadi seperti ini tadi. Jadi hasilnya adalah 2 min 3 min 1. Nah, kemudian kita cari dari sebelah sini. A inverse tadi kita udah punya ini, A inverse nya. Jadi kita tinggal cari transposnya. Caranya yaitu ini kan A inverse nya nih. Nah, kita cari A inverse transpose, yaitu dengan kita ubah kolom pertama kita jadikan baris pertama, kolom kedua kita jadikan baris kedua. Jadi hasilnya 2 min 3 min 1, 2. Nah, sama. Jadi terbukti bahwa A transpose inverse sama dengan A transpose dari A inverse. Oke, terima kasih. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon dikoreksi. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Faru Gibran. Di sini saya dan kelompok saya beranggotakan Nur Rafni Aulia dengan NIM A1C224089. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya. Lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang matriks elementer. Cek aja ini. Saya Zaki Farul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan materi kami, yaitu matriks inverse dan matriks elementer. Dengan saya sendiri Zaki Faruk Gibran dengan NIM